Mulai Bapak Ibu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan hari ini kita ingin menguatkan peninjauan literatur untuk penelitian kita ya. Yang dimaksud literatur itu apa sih? Yang dimaksud literatur itu? Referensi. Jadi sumbernya itu bisa dari apa saja sumbernya itu? Buku, media elektronik itu misalnya apa? Internet, website ya, Pak. Internet itu mungkin medianya ya, tapi sumbernya apa? Website. Oke, jurnal. Jadi yang paling utama itu adalah jurnal. Jadi yang paling utama sekali itu adalah jurnal internasional. Ya, publikasi yang kredibel. Ya. Nah, publikasi yang kredibel itu yang paling utama adalah jurnal internasional. Bisa membedakan ya Bapak Ibu antara jurnal internasional dengan jurnal nasional ya. Jadi nanti Bapak Ibu harus sudah mulai, mungkin sudah terbiasa ya, meninjau atau membaca jurnal. Sudah biasa membaca jurnal belum? Belum, Pak. Karena tugas saja ya. Pas ada tugas saja. Jadi baru buka jurnal. Ya. Tapi tahu ya ini jurnal atau bukan jurnal, tahu ya? Bisa membedakan ini jurnal atau bukan jurnal? Kalau jurnal itu abstrak, kalau ada abstraknya. Jurnal ada abstraknya. Terus ada apanya lagi? Rumusan masalah. Jurnal itu ringkasan dari ini Pak. Karya ilmiah. Ringkasan karya ilmiah. Ya. Terus apa lagi? Iya. Apa lagi? Lebih sedikit sih. Lebih sedikit dari Karya ilmiah. Padat sedikit, padat tapi jelas. tapi jelas. Kena intinya gitu ya. Nah, oke. Bisa membedakan ini jurnal, ini buku kan? Iya. Ini jurnal, ini buku, ini proceeding, tahu? Proceeding tahu proceeding? Ada istilah jurnal, ada istilah buku, ada istilah proceeding, ada istilah apa lagi? Buletin, ada istilah tabloid. Nah, bedanya masing-masing harus tahu ya. Nah, jadi nanti kalau itu jurnal berarti ada tandanya. Apa nama jurnalnya? Dia terbit tahun berapa? Volume berapa? Siapa nama penulisnya? Begitu ya. Jadi jelas itu ya, jelas. Jadi maksud saya tidak boleh nanti dalam penelitian kita itu nyari sumber di internet dari blog yang nggak jelas ini siapa penulisnya. Yang kadang-kadang kalau diakses ada, lalu tiba-tiba nggak ada, dihapus oleh yang mengunggah, itu nggak boleh diacu sebagai referensi, nggak boleh begitu ya. Jadi sebisa mungkin nanti sumber literatur kita itu berasal dari publikasi yang apa tadi? Kredibel ya. Jurnal atau buku, nah yang kredibel. Nah begitu ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang kita diskusi ya. Jadi untuk apa sih kita itu perlu meninjau literatur dalam penelitian kita? Untuk apa sih tesis itu diawali dengan bab 2 itu? Kan sebenarnya bab 2 itu belum penelitian ya? Belum kan? Bab 3 juga baru bicara tentang bagaimana nanti cara penelitiannya. Kan gitu kan ya? Jadi bab 2 itu kan sebenarnya belum penelitian, tapi mencari referensi literatur untuk mendukung penelitian kita nanti. Kan begitu ya? Jadi sebenarnya untuk apa sih tesis itu atau skripsi itu perlu diawali dengan tinjauan literatur? Itu untuk apa? Untuk apa? Kenapa nggak langsung aja meneliti? Untuk ya, mengetahui apakah penelitian kita sudah ada atau belum. Oke, untuk mengetahui penelitian kita sudah ada atau belum. Bagus. Apalagi? Relevan sih. Untuk mencari dukungan yang relevan. Oke, good. Terus apa lagi? Menguatkan kerangka penelitian itu Pak. Untuk membuat kerangka penelitian, betul ya. Betul ya. Terus apa lagi? Makanya bab 2 itu isinya adalah yang pertama apa? Tinjauan teori, yang kedua tinjauan penelitian terdahulu, yang ketiga kerangka pikir. Betul nggak? Biasanya begitu kan kalau nulis skripsi itu? Ya. Jadi semuanya itu diperlukan untuk nanti mendukung penelitian kita. Yang ujung-ujungnya adalah untuk menunjukkan urgensi dan kebaruan dari apa yang akan kita lakukan. Jadi urutannya itu ingin tahu apa,
Setelah begitu, maka Dicari. pertanyaannya adalah apakah belum ada pengetahuan sebelumnya tentang itu? Kan gitu ya. Iya. Kalau sudah ada, yang belum maka pertanyaannya adalah apa? yang belum dituntaskan oleh yang sudah Oke, dari yang sudah ada itu, apakah ada celah yang belum ada? Apakah ada lagi yang perlu dikembangkan lebih lanjut? Kan begitu ya? Iya. Oh ada, berarti ambillah posisi di celah itu. Jangan meneliti apa yang sudah ada itu, tapi oh ternyata ini bagian ini yang perlu dikembangkan. Berarti posisi penelitian saya fokus di sini nih. Berarti kita sudah menunjukkan kebaruan dari apa yang akan kita lakukan. Kan gitu kan ya? Iya. Berarti meninjau literatur itu sudah kelihatan, yaitu untuk apa itu? Menunjukkan pembeda dan kebaruan. Ya. Bedanya penelitian kita ini dengan yang sudah ada sekaligus untuk menunjukkan kebaruan. Di sini loh, barunya saya itu di bagian ini nih nanti. Nah, sehingga bisa terbayang nanti kalau kita menemukan bagian kecil yang belum diketahui itu, maka nanti ini bisa mengembangkan pengetahuan atau melengkapi pengetahuan sebelumnya. Jadi ilmu pengetahuan itu semakin lama semakin berkembang besar. Nah, bisa dibayangkan ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti begitu. Nah, oke. Jadi sekarang meninjau literatur itu apa saja yang perlu ditinjau ya. Di video saya sudah share. Nanti ada 3 hal yang perlu ditinjau ya. Sebenarnya nggak dicatat nggak apa-apa Bapak Ibu. Di video ada sih. Tapi kalau suka mencatat nggak apa-apa ya. Takut lupa ya. 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 Jadi yang perlu ditinjau itu nanti 3 hal ya. Kita itu dalam rangka untuk meninjau konsep ya. Yang kedua meninjau teori. Yang ketiga meninjau hasil penelitian terdahulu. Ya. Jadi meninjau konsep, meninjau teori, dan meninjau hasil penelitian terdahulu. Contoh penelitiannya siapa? Misalnya yang mau dibuat contoh. Itu Pak yang kemarin. Yang kemarin itu apa ya kemarin tuh ya? Saya lupa ya. Masalah ya. Oh ya, PKL ya. Saya kirimkan kemarin itu. Ya. Coba diulas kembali Pak singkat apa kemarin itu? Jadi untuk anak-anak calon perwira itu diwajibkan harus mengikuti ujian profesi yang diselenggarakan oleh Perhubungan Laut. Ujian apa tadi Pak? Ujian perwira kapal. Kan kalau di sekolah kami itu ada 2 ini Pak, ada 2 ijazah. Ya. Ijazah dari Diknas dan ijazah profesi dari Perhubungan Laut. Kalau seandainya anak-anak itu tidak mengambil ujian profesi dari Perhubungan Laut, otomatis nanti ketika berada di kapal kan posisinya sebagai ABK. Oke. Buah kapal. Oke. Pembantu di kapal. Nah, oke, good. Ya, saya sudah ingat kembali. Nah, kalau begitu ceritanya, berarti Pak Lili kan harus menjelaskan tentang konsep-konsep yang akan dibicarakan. Jadi cerita yang tadi itu ada konsep apa saja, Pak? Berarti Konsepnya yaitu tentang apa? jelas. Konsep yang pertama adalah konsep tentang kompetensi akademik. Yang kedua, kompetensi profesional. Profesi, ya. Kalau lebih lengkap, ini kompetensi akademik apa Pak namanya? Kemaritiman. Yang kedua, konsep tentang kompetensi profesional kemaritiman. Jadi nanti dalam skrip tesisnya Pak Lili harus menjelaskan apa itu yang dimaksud kompetensi akademik kemaritiman itu. Pak Lili juga harus dalam skripsinya menjelaskan di bab 2 itu apa yang disebut dengan kompetensi profesional kemaritiman itu. Sehingga nanti jelas definisinya itu ini nanti. Saya tuh memegang definisinya ini. Sehingga pembaca nanti tahu yang dimaksud kompetensi akademik kemaritiman itu adalah ini. Jadi konsep-konsep yang akan kita gunakan dalam penelitian itu perlu didefinisikan nanti dalam skripsinya atau tesisnya. Maka nanti Pak Lili kan harus membaca literatur dari buku, dari undang-undang, dari jurnal juga mungkin. Apa sih yang dimaksud kompetensi akademik kemaritiman itu?
Mungkin nanti dimulai dari apa itu kompetensi itu apa, kompetensi akademik itu apa, kompetensi akademik kemaritiman itu apa definisinya. Nah gitu Pak ya. Jadi kita perlu meninjau literatur dalam rangka untuk membangun definisi konseptual. Nah jadi nanti bacaannya kan pasti nggak satu. Undang-undang yang dibaca, buku yang dibaca, pedoman akademik dibaca, jurnal-jurnal sudah dibaca. Sehingga nanti cara nulisnya menurut si A, kompetensi akademik adalah bla 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 bla. Si B menjelaskan lebih lanjut bahwa kompetensi akademik ditandai oleh bla 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 bla. Jadi kita perlu merefer, mengacu beberapa pendapat itu untuk membangun definisi konseptual. Nah itu tujuan pertama meninjau literatur, yaitu apa? Membangun definisi konseptual. Jadi meninjau konsep-konsepnya. Berarti kita harus punya keterampilan mengenali konsep-konsep dalam penelitian kita itu apa saja. Kalau Pak Lili ternyata ada konsep itu, ada konsep. Mungkin ada lagi konsep yang lainnya nanti yang perlu dijelaskan, kan gitu Pak ya. Selain dua konsep itu, tapi yang paling utama adalah itu. Kalau tentang ketenagakerjaan gimana? Nah, tadi kan ada konsep tentang ketenagakerjaan. Atau lengkapnya apa Pak? Untuk standar IMO, Organisasi Maritim Internasional. Bahwa sekarang maritim itu kan harus distandarisasikan dengan IMO. Karena kita istilahnya beracuan pada undang-undang dari Manila. Nah, oke, itu nanti melengkapi definisi yang tadi itu Pak. Kan ketika bicara kompetensi profesional kemaritiman itu kan banyak indikator atau standar-standarnya. Nah, nanti masuknya bisa di situ. Kompetensi profesional kemaritiman itu meliputi apa sih nanti? Apa aja standar-standar yang harus dikuasai atau dimiliki? Nah, kan gitu Pak ya. Nah, nanti muncul di situ. Sehingga nanti itu menjadi pijakan kita untuk mengambil datanya atau mengukurnya dan seterusnya. Tanpa definisi yang jelas, maka kita tidak akan bisa mendapatkan datanya. Karena kita nggak tahu apa yang mau kita gali itu. Nah, kan gitu Pak ya. Saya bicara tentang motivasi belajar, tapi saya belum mendefinisikan motivasi belajar itu apa, nggak bisa. Didefinisikan dulu apa itu motivasi belajar, baru kita bisa mendapatkan datanya, membuat instrumen untuk mengukurnya atau menggali data. Nah, kan gitu Pak ya. Nah, jadi yang pertama itu jelas Pak ya. Nah, jadi yang pertama meninjau literatur itu untuk mengetahui konsep-konsep. Meninjau konsep, mengetahui konsep-konsep. Berarti Bapak Ibu harus sudah bisa di penelitian saya ini nanti ada konsep apa saja sih. Nah, begitu. Harus tidak selalu muncul dalam judulnya ya. Jadi konsep-konsepnya tidak selalu muncul secara tegas di judulnya. Tapi bisa kelihatan di pertanyaan penelitiannya, bisa kelihatan di rumusan masalahnya dan seterusnya. Nah, gitu hal yang ya. harus diketahui oleh pembaca itu konsep apa ya? Betul. Bukan hanya pembaca tapi juga peneliti. Nah, jadi meninjau konsep. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, meninjau teori. Nah, meninjau teori. Ya. Jadi bedanya konsep dan teori sebenarnya sudah ada juga video di YouTube, nanti bisa di-search Bapak Ibu ya. Jadi di YouTube di-search aja Budi Manfaat, ada salah satu judul bedanya konsep dan teori. Tapi kita bahas secara singkat di sini ya. Jadi mudahnya Bapak Ibu, teori itu adalah perangkat penjelasan tentang kaitan beberapa konsep-konsep ya. Jadi konsep-konsep kalau digabung bisa membangun sebuah kalimat atau proposisi. Nah, proposisi bisa bergabung menjadi sebuah sistem proposisi. Nah, teori itu adalah sistem proposisi itu ya. Jadi yang pertama tadi kan baru konsep-konsep secara terpisah Pak. Kompetensi akademik kemaritiman itu apa sih? Lalu yang bagian B-nya kompetensi profesional kemaritiman itu apa sih? Kan begitu tadi. Baru bicara masing-masing secara terpisah. Nah, setelah itu kita perlu bicara penjelasan yang menggabungkan antar konsep-konsep itu Pak.
bagaimana penjelasannya atau hubungannya antara kompetensi akademik dengan kompetensi profesional itu penjelasannya kayak apa? Hubungannya